Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan akhir tugas besar dari mata kuliah Logika Pemrograman, yaitu tentang proses penerimaan karyawan baru. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Tulasya dengan NPM 23004 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Zaliti Faricanika dengan NPM 23011. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada uraian algoritma, yang ketiga ada penguncit program, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Di mana pada bab pendahuluan ini akan dibahas oleh rekan saya. Baik, pada bab pendahuluan ini terdapat latar belakang, tujuan, dan manfaat. Adapun latar belakang sendiri itu untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, proses otomatis menghemat waktu dan biaya, serta sumber daya manusia, dan lebih efisien untuk tugas sederhana. Penerimaan karyawan dengan pendekatan profesionalitas adalah langkah tepat menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis. Kemudian ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Yang kedua, untuk memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Kemudian ada manfaat. Yang pertama yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Dan yang kedua itu untuk mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai dengan minat. Adapun pada bab 2 ini yaitu tentang uraian algoritma. Berikut ini adalah rangkaian alur dalam bentuk flowchart. Pertama yaitu pada uraian algoritma itu yang pertama setelah memulai itu menginput mencari karyawan baru. Setelah itu menentukan apakah dokumen karyawan baru sudah terinput. Kemudian menginput kualifikasi karyawan baru, kemudian menentukan apakah kualifikasi karyawan baru sudah terinput. Setelah itu ada beberapa seleksi untuk karyawan baru yang harus diikuti. Yang pertama yaitu seleksi tes kemampuan dengan syarat nilai harus mencapai di atas 70. Jika tidak mencapai di atas 70 maka dianggap gugur, dan jika mencapai 70 maka dianggap lolos seleksi pada tahap selanjutnya yaitu seleksi tes integrasi. Pada seleksi tes integrasi ini nilai harus mencapai di atas 70. Jika iya maka lanjut pada tahap selanjutnya, akan tetapi jika tidak maka dianggap gugur. Namun pada tes integrasi tersebut akan diberikan 1 kali kesempatan untuk mengulangi tes integrasi ini. Kemudian apabila seorang karyawan itu tidak mencapai nilai di atas 70 setelah mengikuti pengulangan tes integrasi, maka dianggap gugur. Kemudian ada tes kepribadian. Syarat tes kepribadian nilai harus di atas 70, jika tidak maka dianggap gugur, jika iya maka lolos pada tahap selanjutnya. Dan karyawan tersebut diberi 1 kesempatan lagi untuk mengulangi tes kepribadian tersebut. Akan tetapi jika nilai seorang karyawan tersebut tidak mencapai angka 70 atau lebih, maka dianggap gugur. Kemudian tes pengetahuan dan pengetahuan tentang kerja atau pengalaman. Pada tes pengetahuan tentang kerja, seorang karyawan harus mencapai nilai di atas 70. Jika tidak, maka dianggap gugur. Akan tetapi jika iya, maka dianggap lolos pada tahap selanjutnya. Akan tetapi pada tes seleksi pengetahuan dan pengalaman, ketika seorang karyawan tersebut memiliki pengalaman yang baik, maka akan dipertimbangkan kembali dan akan mengikuti tes pengulangan dari tes pengetahuan atau tentang pengalaman tersebut. Akan tetapi setelah mengikuti tes atau mengulang tes tersebut nilainya tetap di bawah 70, maka dianggap gugur. Kemudian referensi. Nilai referensi tersebut harus mencapai 70 atau di atas 70, maka dianggap lolos. Akan tetapi jika nilai tidak mencapai di atas 70, maka dianggap gugur. Dan seorang karyawan tersebut diberi kesempatan 1 kali lagi untuk mengikuti tes tersebut. Akan tetapi jika setelah mengikuti tes tersebut nilainya tetap di bawah 70, maka dianggap gugur. Kemudian setelah mengikuti tes semuanya, seorang karyawan ini mengikuti tes
wawancara. Ketika seorang karyawan sudah mengikuti tes wawancara, maka dianggap lolos atau sudah bisa mulai bekerja. Baik, selanjutnya yaitu rancangan program. Berikut adalah tangkapan layar dan salinan dari kode program algoritma proses penerimaan karyawan baru yang telah dibuat. Di sini bisa dilihat bagaimana urutan algoritma yang telah dibuat. Bisa dilihat nanti juga di laporan. Dan selanjutnya kita ke tahap pembuktian bahwa algoritma itu bisa terjalankan. Boleh dipindah. Udah kelihatan? Pertama-tama kita menginput nama calon karyawan, lalu yang tahap selanjutnya masukkan nilai tes kemampuan. Jika nilai tes kemampuan lebih dari 70, maka artinya dia lolos. Dan selanjutnya jika nilai integritas lebih dari 70, maka dia lolos. Dan apakah ingin mengulang? Karena nilai lebih dari 80, berarti nggak perlu mengulang dan bisa langsung ke tes selanjutnya. Dan masuk ke tes kepribadian yang hasil nilainya 80, yang berarti lebih dari 70, maka lolos dan tidak perlu mengulang. Lanjut ke nilai tes selanjutnya, yaitu nilai tes pengetahuan. Jika nilai tes pengetahuannya lebih dari 80, maka tidak perlu mengulang dan lanjut untuk tes berikutnya. Lalu masukkan nilai referensi dari perusahaan, dan jika memiliki pengalaman di kerja sebelumnya, maka kita menginput nilai dari perusahaan sebelumnya. Jika lebih dari 80, maka lolos untuk masuk ke tes wawancara. Dan jika dalam tes wawancaranya berhasil, yang artinya tidak gagal, maka bisa kita output sebagai dapat diterima sebagai karyawan. Dan terbukti bahwa pemrograman ini berjalan dengan lancar. Masih selanjutnya. Yang terakhir yaitu adalah penutup. Penutup itu terdapat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan itu yaitu dari uraian alur program yang sudah dibuat tersebut, dapat kami simpulkan bahwa sistem penerimaan karyawan baru yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dikerjakan secara langsung dan otomatis dengan bantuan alur program ini. Kemudian sarannya adalah dari hasil proses penerimaan karyawan baru memberikan keuntungan seleksi calon karyawan baru yang dilakukan secara otomatis serta proses seleksi menjadi lebih efisien dan efektif. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.